Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopi Melia Susanti dengan NPM 21510300070 dari kelas D. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang aset tetap. Pengertian aset tetap sendiri adalah aset jangka panjang perusahaan yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional. Biasanya aset ini mendatangkan keuntungan finansial di masa depan dengan jangka waktu lebih dari setahun. Karakteristik aset tetap. Karakteristik aset tetap adalah berbentuk fisik dan tertulis di neraca sebagai aset, properti, dan peralatan. Adapun properti tersebut digunakan untuk kegiatan produksi, yaitu dapat disusutkan. Aset tetap adalah jenis aset yang dapat mengalami penyusutan. Selanjutnya, metode penyusutan aset tetap. Agar evaluasi aset tetap tidak berbeda-beda pada tiap perusahaan, maka harus dilakukan metode penyusutan aset tetap sesuai keuntungan yang berlaku. Ada beberapa cara menghitung penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut. 1. Penyusutan garis lurus. Apabila kita menghitung penyusutan menggunakan metode garis lurus, maka kita harus menentukan berapa perkiraan nilai residu aset pada tahun pemakaian. Rumus penyusutan aset tetap adalah seperti yang tertera di video. Rumus penyusutan garis lurus. Biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikurangi dengan nilai residu aset per umur pemakaian. Contoh soalnya, misalnya perusahaan X ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 juta rupiah dalam waktu 5 tahun mendatang dengan perkiraan nilai residu 1 juta rupiah. Jika menggunakan metode garis lurus, maka biaya penyusutan aset tetap adalah sebesar biaya penyusutan sama dengan 8 juta rupiah dikurangi 1 juta rupiah per 5 tahun. 8 juta dikurang 1 juta jadi 7 juta rupiah per 5 tahun. 7 juta dibagi 5 tahun, hasilnya 1,4 juta rupiah per tahun. 2. Penyusutan saldo menurun ganda. Dibandingkan dengan metode garis lurus, penyusutan saldo menurun ganda lebih detail dan berhati-hati dalam menentukan perkiraan. Persaingan nominal biaya penyusutannya lebih besar hingga 2 kali lipat. Rumusnya seperti yang tertera di video. Rumus penyusutan saldo menurun ganda. Biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikali dengan persen depresi ganda. Dengan contoh persoalan yang sama seperti sebelumnya, jika menggunakan metode saldo menurun ganda, maka biaya penyusutan aset tetap adalah sebesar seperti yang ada di gambar. Total nilai residu 8 juta rupiah dikurangi dengan 7,37 juta rupiah. Hasilnya 622.000 rupiah. Berdasarkan metode saldo menurun ganda, dalam waktu 5 tahun mendatang, mesin produksi pada perusahaan A dapat dijual dengan harga 622.000 saja. 3. Penyusutan saldo menurun tunggal. Meskipun dilakukan dengan penuh hati-hati, metode saldo menurun ganda kerap tidak sesuai ekspektasi. Maka dari itu, sebagai opsi kedua, kita dapat menerapkan metode penyusutan saldo menurun tunggal dengan rumus seperti yang ada di video. Rumus penyusutan saldo menurun tunggal. Biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikali dengan persen depresiasi tunggal. Dengan ilustrasi contoh persoalan yang sama seperti sebelumnya, jika menggunakan metode saldo menurun tunggal, maka biaya penyusutan aset tetap adalah seperti yang ada di gambar. Total nilai residu 8 juta rupiah dikurangi dengan 5,6 juta rupiah, jadi hasilnya 2,3 juta. Dengan begitu, mesin produksi pada perusahaan X dapat dijual dengan harga 2,3 juta rupiah karena telah melebihi perkiraan nilai residu sebesar 1 juta. 4. Penyusutan jumlah angka tahun. Selanjutnya, cara perhitungan aset tetap adalah metode penyusutan jumlah angka tahun. Adapun metode ini
dapat dihitung menggunakan rumus yang ada di video. Rumus penyusutan jumlah angka tahun. Biaya penyusutan sama dengan umur pemakaian dikali dengan biaya aset dikurangi dengan nilai residu per jumlah angka tahun. Dengan ilustrasi contoh persoalan yang sama, seperti sebelumnya, jika menggunakan jumlah angka tahun, maka perolehan biaya penyusutannya sebesar jika perusahaan X ingin perkiraan nilai residu saat dijual adalah 1 juta rupiah, maka jumlah biaya depresiasi harus berada pada angka 7 juta rupiah. 5. Penyusutan satuan hasil produksi. Kita dapat mengetahui perkiraan nilai depresiasi berdasarkan total barang yang diproduksi. Adapun rumus perhitungannya seperti yang ada di video. Yang terakhir, rumus penyusutan satuan hasil produksi. Biaya penyusutan sama dengan jumlah produksi per total produksi usia ekonomis dikali dengan biaya aset dikurangi nilai residu. Misalnya, perusahaan X akan menjual satu mesin produksi seharga 8 juta rupiah berkapasitas produksi 100.000 kali dengan perkiraan nilai residu 1 juta rupiah. Jika menggunakan metode satuan hasil produksi, maka biaya penyusutannya yang diperoleh sebesar 7 juta. Jika perusahaan X ingin mendapatkan nilai residu 1 juta rupiah, maka total biaya depresiasi haruslah berada di angka 7 juta rupiah. Materi selanjutnya tentang perolehan aset tetap. Aset tetap bisa diperoleh dengan cara mulai dari pembelian aset, sistem barter surat berharga, hingga donasi. Ada beberapa penjelasan tentang perolehan aset tetap. Yang pertama, pembelian tunai. Aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang diperoleh dari hasil beli secara tunai dan dimasukkan ke dalam pembukuan anggaran perusahaan. Adapun anggaran tersebut berupa total pengeluaran agar aset dapat dipakai. Yang kedua, ditukar dengan surat-surat berharga. Salah satu cara perolehan aset tetap adalah melalui pertukaran surat berharga. Nantinya akan dimasukkan ke dalam pembukuan sesuai dengan harga pasar saham. Nilai pertukaran ini berguna untuk menjadi dasar pencatatan pendapatan aset tetap. Yang ketiga, diperoleh dari hadiah atau donasi. Selanjutnya, cara memperoleh aset tetap adalah dengan cara donasi atau transfer tanpa adanya timbal balik. Adapun biaya penyusutan yang didapatkan dihitung dengan cara yang sama seperti aset tetap lainnya. Contoh aset tetap. Aset tetap dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya tentu berbeda sesuai dengan kebijakan masing-masing. Namun, umumnya yang menjadi aset tetap adalah tanah bangunan, mesin produksi, gedung perkantoran, mobil perusahaan, furnitur seperti sofa, perangkat komputer, hingga alat dan mesin produksi. Selanjutnya, karakteristik aset tetap. Biasanya, karakteristik dari aset tetap adalah berbentuk fisik dan tertulis di neraca sebagai aset properti dan peralatan. Adapun properti tersebut digunakan untuk kegiatan produksi. Di antaranya, 1. Dapat disusutkan. Aset tetap adalah jenis aset yang dapat mengalami penyusutan. Hal ini menggambarkan kehausan dan juga tingkat depresiasi saat penggunaan aset tersebut. 2. Memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Selain itu, aset tetap adalah jenis kekayaan yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang dan menghasilkan keuntungan besar. Pasalnya, barang tersebut tidak dijual kepada pelanggan, melainkan disimpan dalam tujuan investasi. Klasifikasi aset tetap. Dengan berbagai karakteristik yang dimiliki, membuat aset ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada lahan. Salah satu aset tetap adalah lahan, baik berupa sebidang tanah kosong maupun bangunan jadi. Dalam akuntansi perusahaan, tanah dan bangunan di atas suatu lahan harus dipisahkan pencatatannya. Selanjutnya, inventaris. Peralatan yang dianggap sebagai aset tetap adalah alat-alat besar yang dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan. Misalnya, inventaris pabrik,
inventaris kantor, inventaris laboratorium, dan inventaris gudang. Faktor yang mempengaruhi penyusutan aset tetap. Terdapat beberapa faktor perlu dipertimbangkan saat Anda melakukan penyusutan aset tetap. Yang pertama, harga perolehan aset atau acquisition cost. Faktor pertama penentuan penyusunan aktiva atau aset tetap adalah harga perolehan aset, baik dalam kondisi baru atau bekas. Sebelum menghitung nominal penyusunan aset, Anda wajib mengetahui terlebih dahulu berapa harga aktiva sebelum dimiliki perusahaan. Harga perolehan tersebut nantinya digunakan sebagai dasar depresiasi nilai aktiva tiap periode tertentu. 2. Umur ekonomis atau estimated economy life. Faktor berikutnya yang perlu Anda pertimbangkan sebelum menghitung depresiasi adalah umur aktiva sampai nilai kegunaannya mencapai 0 atau diputuskan untuk dijual oleh perusahaan. Umur ekonomis aktiva dapat bervariasi tergantung jenisnya, mulai dari beberapa bulan hingga puluhan tahun. 3. Nilai residu. Faktor terakhir dan terpenting dalam proses penyusunan aktiva atau aset tetap adalah nilai residu, yakni nilai aktiva atau aset telah dikurangi nominal depresiasi tiap periode tertentu. Nilai residu merupakan nilai akhir aset setelah mengalami pengurangan kualitas atau kerusakan, sehingga nominalnya bisa mencapai Rp0 jika memang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Itulah tadi penjelasan mengenai pengertian aset tetap, karakteristik, contoh, dan cara mendapatkannya. Dalam berbisnis, aset tetap sangat tergantung dengan penanaman modal dari investor. Terima kasih, hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan kepada Ibu Rosdalina Putri sebagai dosen pengampu pengantar akuntansi 2, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.